Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengakhiri pelajaran usul kita, dan mulai malam ini kita memasuki pelajaran fiqhi. Dan saya sengaja memilih langsung masuk ke masalah puasa karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan mulia atau bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan setelah kita mengetahui hal-hal bertalian dengan puasa, kita bisa lebih baik di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Meskipun tidak kurang pentingnya sebenarnya untuk kita mengawali dengan apa yang menjadi hal yang utama dalam ibadah mahdhah, yaitu masalah salat yang dimulai dengan taharah, karena ini juga sangat penting Tapi karena waktu di bulan Sya'ban ini mungkin cuma 2 atau 3 kali pertemuan gitu. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan masalah puasa ini. Kita memulai dari pengertian as-shaum atau yang biasa diartikan dengan puasa. Definisi puasa menurut bahasa as-shaum berarti al-imsak, menahan diri atau menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah as-shaum atau puasa adalah al-imsaku min sairil muftirat min syurbin wa aklin wa jima'in aw sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyati ta'abbud. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima', berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dan segala macam yang bisa membatalkan puasa lainnya, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meskipun tidak makan dan minum, tapi ini bisa membatalkan pahala puasa, yaitu mengucapkan kata-kata dusta, atau perkataan-perkataan buruk lainnya, yang disebut oleh Nabi, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, perbuatan dosa, maka Allah tidak punya hajat pada puasanya, meskipun dia tidak meninggalkan makan dan minum. Meskipun dia meninggalkan makan dan minum, maksudnya meskipun dia tidak makan dan minum sebagai pembatal puasa. Sehingga ini yang disebutkan segala yang membatalkan puasa lainnya, mulai dari terbit fajar, jadi waktu menahannya al-imsak, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Jadi ini penting nih, yang ujungnya tadi dengan niat ibadah. Atau ada juga yang mendefinisikan beribadah dengan cara meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi mendahulukan yang niatnya. Dari definisi ini dipahami bahwa
orang yang tidak makan dan minum tapi tidak berniat ibadah atau taqarrub ilallah, maka tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia inginkan. Misalnya dia diet, ya, meninggalkan makan dan minum, atau dia memang berpuasa bukan karena untuk taqarrub tapi untuk pengobatan. Misalnya, ya, ada orang kalau mau dioperasi disuruh puasa disuruh puasa. Jadi itu bukan puasa yang dimaksudkan, ini menahan makan dan minum dengan niat ibadah. Tapi kalau ada yang berniat, niatnya ibadah untuk tidak makan dan minum, tidak jima di siang hari bulan Ramadan, ya, dan berharap mendapatkan selain dari itu, ya, seperti untuk menurunkan berat badan, insya Allah pahalanya dapat, ya, insya Allah pahalanya dapat. Tapi kalau mendahulukan, ya, mendahulukan yang tadi yang kita sebutkan diet, apalagi tidak berniat, ya, ibadah, maka insya Allah tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia inginkan, yaitu menurunkan berat badan atau menurunkan kegemukan itu, ya. Nah, kemudian keutamaan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya insya Allah sudah maklum ini, ya. Nah, jadi la'allakum tattaqun itu yang digarisbawahi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan dalam hadis qudsi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya. Jadi hadis qudsi itu adalah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan ayat, ya, bukan ayat. Kullu amal ibni Adam yudha'aful al-hasanatu bi'ashri atau al-hasanatu asyru amthaliha. Meskipun memang ada ada teks hadis yang lain yang disebutkan kullu amal ibni Adam lah, ya, yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Tapi dalam hadis ini, ya, teksnya seperti itu. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jal illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya, ya, atau setiap amalan ibnu Adam itu dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha, satu kebaikan, ya, seperti 10, ya, 10 yang sepertinya, ya, 10 kali lipat maksudnya. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jal berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Jadi di sini dikeluarkan dari amal ibni Adam, ya, semua amal anak Adam itu, ya, dilipat gandakan untuknya. Tapi di sini disebutkan, dikeluarkan dari situ, ini disebut taksis, gitu, ya. Ya, yang kita sudah pelajari di usul fiqhi. Nah, illa shaum, kecuali puasa. Maksudnya dikeluarkan dari amalan anak Adam yang dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya,
Kelipatannya tidak ada batasnya di sini. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan balasan. Ya. Nah, kenapa? Di sini dilanjutkan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya demi untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya dengan puasanya itu. Wala khalufu famihi, apa la khalufu fihi, ya, dalam teks hadis ini seperti itu. Kalau yang sering kita dengarkan, wala khalufu famis shaimi. Nah, jadi wala khalufu fihi, yakni famihi, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih baik, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil misk, dari harumnya kasturi, ya, parfum misik. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Difahami dari dua dalil ini, yaitu ayat dan hadis qudsi yang kita sebutkan tadi, itu mempunyai atau menjelaskan bahwa puasa mempunyai keutamaan, yaitu takwa dan pahala yang besar. Jadi dengan puasa seseorang bisa meraih, ya, takwa yang kita semua sudah memahami, ya, takwa itu salah satu syarat, ya, untuk mendapatkan tempat di surga. Ya, orang yang bertakwa dan husnul khuluq itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat dekat tempat duduknya dengan Nabi di surga. Serta Allah menyandingkan puasa kepada dirinya, fa innahu li, ya, wa ana ajzi bih. Ini sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan puasa itu. Ini masalah, ya, keutamaan puasa. Kemudian kedudukan, ya, tentu kita semua sudah mengetahui bahwa kedudukan puasa itu merupakan rukun Islam, ya, sama dengan sholat. Yang disebutkan dalam hadis, ya, meskipun hadis ini urutannya tidak, ya, tidak seperti yang kita pahami, yang sering kita sebutkan, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa saumi ramadan. Ya, jadi rukun Islam itu ada 5 syahadat, ya, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah Rasul utusannya. Yang kedua, mendirikan salat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji, ya, dan yang kelima puasa. Nah, itu urutannya dalam hadis ini. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Tapi dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, ya, tentang yang disebutkan ada seorang laki-laki yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia bukan orang yang mukim, karena tidak ada yang kenal, berarti dia orang lain, orang baru datang, tapi tidak nampak tanda-tanda bahwa dia musafir. Ya. Nah, ketika datang hadap Nabi, langsung ke hadapan Nabi, merapatkan dua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia memegang lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian mengatakan dia memegang lututnya sendiri di hadapan Nabi dan bertanya, ya, mal Islam,
Ya, apa itu Islam, yang kemudian Nabi menjawab dengan rukun Islam yang ya, kita sebutkan tadi. Ya, tapi di sini urutannya sudah mendahulukan puasa kemudian haji. Ya, yaitu al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, kemudian dari sini difahami bahwa seorang yang mengaku muslim lalu tidak puasa, ya sama dengan mengaku muslim tidak sholat. Jadi mengaku paham, ya pengakuan yang bisa jadi pengakuannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang disebut rukun adalah sesuatu yang sangat menentukan ya sah atau tidaknya pengakuan itu. Sama dengan sholat, ya, sholat, rukun sholat. Nah, rukun sholat. Ya, kalau ada orang yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat itu, ya, baik karena lupa apalagi sengaja, batal sholatnya. Batal, tidak sah salatnya. Jadi kalau dia merupakan rukun Islam, ya, lalu meninggalkan salah satu di antara rukun Islam itu, ya, kecuali yang terakhir tadi ya, haji, karena di situ ada istata'ah. Ya. Jadi kalau tidak mampu, gugur kewajiban itu. Nah, tapi kalau mampu lalu tidak melakukan, ya, ada diriwayatkan ya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kalau ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu tidak berhaji, ya, maka hendaklah dia memilih mau mati Yahudi atau Nasrani. Jadi ini ancaman nanti. Kalau dia punya kemampuan lalu tidak melaksanakan ibadah haji, maka ya, kalau tidak Nasrani, Yahudi. Ya, jadi jangan mengaku muslim, itu intinya, ya, itu intinya. Sama dengan ketika kita menjelaskan masalah puasa bukan pada pelajaran usul dan fikih, ya, tapi sering kita ingatkan bahwa orang yang tidak sholat meskipun mengaku muslim, ya, mengaku muslim, maka pengakuannya tidak diterima. Jangankan yang tidak sholat, sholat saja, ya, sholat saja kalau tidak memenuhi syarat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada ancamannya. Ya. Lau mata hada ala halihi hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin. Ya. Kalau orang ini mati dalam kondisi sholatnya seperti ini, Thomas sempajan, ya, dia sholat. Tapi Nabi menyebutkan kalau dia mati dalam kondisi sholatnya seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad. Dia mati bukan atas millah Muhammad, bukan sebagai muslim, ya, bukan sebagai muslim. Wal'iyadu billahi min dzalik. Dan ini terkadang diabaikan ya oleh mu'zam, ya, kalau saya bisa mengatakan seperti itu, sebahagian besar dari umat Islam, ya, yang tidak memperhatikan itu. Karena Nabi menunjuk orang yang melakukan seperti ini, yaitu orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya, ya. Orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya disebut dalam hadis yang lain bahwa innar rajula la yusalli sittina sana wa lam tuqbal salatuh. Ada orang yang sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Boleh jadi karena dia sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujudnya. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Atau dia sempurna sujudnya tapi tidak sempurna ruku'nya. Nah, artinya dua-duanya ini harus. Sehingga ulama mengatakan di semua rukun harus kita upayakan, ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa dalam salat, ya, ada yang disebut tumaknina, ya, tumaknina. Maka kita harus tumaknina karena salah satu dari rukun salat adalah tumaknina.
Jadi ketika kita melakukan ruku, kita tumaknina dalam ruku, dan itu disebut dalam hadis. Ya, tsummarka hatta tatma'inna raki'an, ya, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, ya, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, ya, duduk antara dua sujud, tsummasjud hatta tatma'inna sajid, ruku, ya, sujud yang kedua juga, ya, ada disebutkan Nabi, sampai kamu tenang dalam sujud. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Ya, lakukan semua itu pada semua gerakan salatmu. Ya, sehingga ketika ada sahabat yang melakukan tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi, ya, beliau mengatakan, lau mata hadza ala halihi hadi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan, ya, puasa adalah sesuatu yang sangat agung, ya, karena dia merupakan rukun Islam, ya, rukun Islam. Kemudian selanjutnya hukum puasa. Puasa ini saya buat, ya, ini kok hukum, sesuai dengan hukum taklif, ya. Hukum taklif itu ada 5, ya, wajib, mandub atau sunnah, ya, kemudian mubah, makruh, haram, ya. Meskipun dalam kitab-kitab fikih yang masyhur, yang ringan-ringan yang biasa kita baca, itu hanya disebutkan ada 2, ya, yang paling banyak 3, ya, yaitu wajib, sunnah, ya, puasa wajib, puasa sunnah. Ada puasa makruh, ya, ada tambahannya. Tapi saya menyebutkan dengan alasan, meskipun dalilnya tidak kita ungkap di sini, ya. Jadi kalau mau lebih luas, ya, bisa bertanya langsung. Yaitu terbagi 5 sesuai dengan ahkam at-taklifi. Yang pertama puasa wajib, ya, seperti puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa kafarah, ya, puasa penebus kesalahan, ya, seperti yang kita contohkan pada pelajaran usul, ada puasa kafarah bagi orang yang bersumpah, ya, bersumpah lalu menyalahi sumpahnya, ya, maka dia harus berpuasa, dan ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Ada yang masih ingat, ya, orang yang bersumpah lalu menyalahi sumpahnya, kafarahnya berapa hari? Ya, 3 hari, ya. Jadi jangan lihat ini syarat. Yang disebutkan 4, ya, yang disebutkan 3 ini dipahami, ya, dipahami. Nah, jadi ada 3, ya. Jadi la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, ya. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Jadi kafarahnya kalau tidak mampu untuk memberi makan 10 fakir miskin, ya, dengan makanan yang sedang, ya, seperti yang kita makan, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Nah, kalau tidak bisa semuanya, maka puasa 3 hari, ya, puasa 3 hari itu adalah kafarah sumpah. Dan masih banyak lagi, ya, kafarah yang lain yang disebutkan, ya, seperti kafarah denda jima di siang hari bulan Ramadan, itu lebih parah nih, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut, sehingga ada sahabat yang melanggar ini, ya,
ketika datang menghadap kepada Nabi, ya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, ya jawaban 1 bulan saja saya melanggar gitu, gimana kalau 2 bulan? Mana tahan gitu. Ya, ini sudah miskin sombong. Ya, kagau-gau istilah itu. Nah, kemudian yang lainnya puasa nazar, ya, puasa nazar. Nah, apa bahasa Bugisnya? Tinja ya, tinja. Jadi kalau misalnya kalau saya lulus saya mau puasa 3 hari, ya, atau ada santri dulu yang dengan baiknya ya terhadap temannya, bukan dia yang ujian, tapi saya berjanji ya, bernazar kalau teman-teman saya lulus ya 100% lulus semua, saya puasa 1 bulan. Ya alhamdulillah lulus semua. Ya alhamdulillah lulus semua. Nah, jadi dia puasa ya, puasa sesuai dengan nazarnya. Dan itu puasa itu wajib ya, puasa itu wajib. Kecuali kalau dia melanggar, ya melanggarnya dia bisa menggantinya dengan puasa 3 hari ya. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Seperti puasa 3 hari setiap bulan ya, dan saya mengurut ini sesuai dengan opsi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mau puasa setiap hari, ya, puasa sepanjang masa gitu. Setiap hari dia mau puasa, ya. Nabi mengatakan jangan, ya, puasalah 3 hari setiap bulan, ya, puasa 3 hari setiap bulan. Bagi orang yang puasa setiap hari, 3 hari setiap bulan itu sama dengan puasa setiap tahun, puasa 1 tahun. Kenapa 3 hari, ya, 3 hari dalam 1 bulan sama dengan 30 hari, ya. Karena al-hasanatu asyru amsalihha, 1 kebaikan dibalas 10, ya. Berarti kalau 3 berarti 30. Jadi kalau setiap bulan kita melakukan 30, ya, 3 dikali 10, 30 ya sama dengan puasa 1 tahun. Itu. Jadi itu, dan di sini tidak disebutkan oleh Nabi apakah puasa 3 hari ya berurut atau 3 hari itu 1 hari di awal, 1 hari di tengah, 1 hari di akhir, boleh ya. Atau mau 1 hari 3 hari di awal semua, selebihnya bebas tidak puasa lagi ya, atau di pertengahan saja ya, atau di akhir saja. Dan ini bukan puasa ayyamul bid ya, bukan puasa putih. Karena puasa putih ada tanggalnya yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 13, 14, 15 ya, bulan berjalan. Makanya di bulan Zulhijjah tidak ada puasa putih, ya, tidak ada puasa putih. Kenapa tidak boleh puasa? Ya, ayyamut tasyrik itu ya, jadi ada masuk tanggal 13 ya. 13. Meskipun ada yang mengatakan boleh diganti mulai dari 14, 15, 16. Ya, dan kalau menurut saya untuk menyebutkan mengganti itu membutuhkan dalil, ya, membutuhkan dalil. Kalau tidak ada maka jangan menetapkan bahwa itu puasa putih. Nah, kemudian yang kedua, puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin dan Kamis, dan ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tadi, ya, bahwa saya kuat wahai Rasulullah bisa lebih dari 3 hari setiap bulan. Maka Nabi mengatakan puasalah Senin dan Kamis. Itu bisa lebih dari 3 hari setiap bulan. Tapi dia tetap kekeh, ya, saya bisa lebih dari itu wahai Rasulullah, saya kuat. Ya, puasalah seperti puasa saudaraku Daud. Ya, puasa Daud gitu. Kemudian adapun ayyamul bid itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian menisbahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diberi wasiat ya kepadanya untuk puasa tiap 3 hari dalam setiap bulan, dan menyebutkan tanggalnya 13, 14, 15 bulan berjalan, yaitu penanggalan Hijriyah. Nah, ini puasa sunnah ya. Kemudian puasa mubah
ya. Puasa mubah itu ya seperti puasa yang tidak ada tidak meniatkan taqarrub ilallah ya. Selama bukan puasa yang mengandung dosa ya, mengandung dosa, karena ada juga puasa mengandung dosa. Ada tirakat misalnya ya, disuruh puasa 40 hari gitu. Ya, itu istilah, ada istilah orang mutih ya, orang Jawa mutih, meninggalkan semua yang putih-putih ya, minum air putih, makan nasi putih ya, puasa mutih itu. Itu tidak boleh ya, itu salah i'tiqadnya. Sehingga puasa yang seperti menahan diri dari makan dan minum ya, seperti misalnya mengosongkan perut untuk pengobatan seperti operasi dan sebagainya ya, itu hukumnya mubah ya, boleh. Kemudian puasa makruh ya, puasa makruh seperti puasa mengkhususkan pada hari Jumat ya, atau hari Sabtu ya, mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu saja. Jadi ada sahabiah yang suka puasa dan berpuasa pada hari Jumat. Nabi bertanya, apa kamu puasa kemarin? Tidak, wahai Rasul. Apa kamu berniat puasa besok? Tidak. Oh, tidak boleh ya, Nabi melarang ya, Nabi melarang. Sehingga kalau mau puasa pada hari Jumat, jangan mengkhususkan Jumat ya, kecuali ada dalilnya ya, seperti misalnya puasa putihnya bertepatan dengan hari Jumat ya. Tapi itu tidak khusus pada Jumat karena ada tambahannya gitu ya. Kalau dia mulai dari hari Jumat tanggal 13, berarti ada hari Sabtunya, hari Ahad dan ya. Kemudian berikutnya puasa pada hari Syak ya, hari yang diragukan. Hari Syak itu misalnya akhir Sya'ban ini ya, belum ada penentuannya tanggal berapa ya, sehingga ragu. Saya puasa kalau Ramadan besok ya saya puasa Ramadan, itu tidak boleh ya, tidak boleh, harus menentukan ya dengan keyakinan. Itu makruh. Nah, kemudian puasa sepanjang tahun, ini juga makruh ya, makruh. Kemudian puasa wisal ya, yang dimaksud puasa wisal itu adalah menyambung puasa ya, tidak berbuka ya di waktu maghrib lanjut. Itu yang juga termasuk makruh. Bahkan bisa jadi haram kalau itu memudarati ya, kalau itu memudarati. Kemudian yang terakhir puasa yang haram ya, yang hukumnya haram, seperti puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini ada larangan ya, Nabi SAW melarang puasa pada dua hari, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha ya. Hari Idul Fitri itu adalah puasa makannya atau orang yang berbuka ya, orang yang berbuka setelah lepas dari puasa Ramadan. Kemudian Idul Adha ya adalah hari di mana ya kita dianjurkan untuk memakan kurban itu ya, kurban. Kemudian puasa pada hari-hari tasyrik ya, hari-hari tasyrik ya, Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu syurbin wa aklin ya, ayyamu aklin wa syurbin ya, itu hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu adalah waktunya atau hari-hari makan dan minum ya, hari makan dan minum. Sehingga tidak boleh kita berpuasa padanya. Selanjutnya syarat wajib puasa ya, syarat wajib puasa yang pertama Islam ya, kemudian balik, yang ketiga berakal ya, yang biasa ditulis akil balik ya, padahal ini dua hal yang berbeda. Berakal belum tentu balik, balik belum tentu berakal, jadi harus dipisah sebenarnya. Nah, jadi balik yaitu sudah cukup umur ya, berakal waras ya. Jadi kalau orang belum cukup umur belum wajib puasa ya. Adapun anak-anak ya, kalau dia sudah memayyiz dan sanggup ya, bahkan dianjurkan untuk mengajari, melatih anak untuk puasa
Ya, jadi ada contoh dari sahabat ya atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengajari anak-anak puasa. Kalau dia tidak tahan, tidak kuat, ya bisa diiming-iming. Ya kalau bukan nanti sampai puasamu saya kasih begini, gitu. Ya supaya dia bisa bertahan. Ya tapi kalau memang loyo sekali, ya jangan. Ya kalau memang sudah kelihatan bahaya ini kalau dia tidak minum, ya kasih minum. Ya jadi salah itu kalau ada orang yang bilang dia gak tahu mati gara-gara puasa. Engkau ya engkau jadi jangan sampai kita memaksakan ya pada orang yang tidak mampu, karena dalam hadis sababul wurud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laisa min amrin birrin as-saumu fis safar. Ya, bukanlah kebaikan puasa pada waktu safar, karena ada sahabat tidak mau berbuka. Ya, meskipun dia sudah pingsan gitu. Ya, diingatkan oleh Nabi, berbuka. Tidak, wahai Rasulullah. Ya, kenapa? Dia tidak melihat Nabi berbuka. Ya, sehingga dia tidak mau berbuka. Nanti Nabi mengatakan, oh, saya tidak buka karena ya saya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kamu lihat, kamu tidak tahu. Ya, kamu tidak tahu. Jadi itu ya. Nah, kemudian mampu, ya mampu puasa di sini bukan dalam keadaan uzur, ya bukan dalam keadaan uzur. Kemudian mukim, ya bukan dalam keadaan safar. Nah, safar yang maksudnya di sini safar yang membuat ya seseorang susah untuk puasa. Ya. Nah, kemudian khusus bagi wanita suci dari haid dan nifas. Nah, jadi bagi wanita yang haid atau nifas tidak boleh puasa. Kalau misalnya di awal dia belum haid, belum nifas, ya maka dia boleh puasa. Tapi ketika sedang puasa haidnya keluar, batal, ya selesai sudah. Nah, jangan bilang dipeteruk nih, tidak, ya. Nah, kemudian rukun puasa, maaf ya saya tidak memperhatikan, karena waktu sudah lewat banget itu. Iya. Tapi saya ingin menyelesaikan dulu ini rukun, ya adapun nanti yang lainnya ya kita selesaikan pada pertemuan yang berikutnya. Rukun puasa yang pertama niat, ya niat. Jadi bagi orang yang akan puasa, khususnya puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya, harus berniat ya berpuasa sebelum fajar. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan malam yujmi' as-siyam ya qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak ya meneguhkan ya niat untuk berpuasa ya yaitu puasa wajib yang dimaksudkan ya, sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya, ya maksudnya tidak sah puasanya. Jadi harus berniat dari sebelum fajar, ya, sebelum mulai menahan. Adapun puasa sunnah maka boleh diniatkan meskipun sudah terbit matahari, dan ini ada contoh dari Nabi dan nanti kita lihat di pelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jadi selain berniat, ya rukun yang kedua adalah menahan diri dari semua yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi itu rukun. Kemudian sedikit dari permasalahan seputar niat, ya. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa niat itu di hati. Ya. Jadi niat itu di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-niyatu huna, dan tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Nah, tapi kalau mau melafazkan, ya mudah-mudahan faham apa yang dilafazkan. Ya. Jangan sampai nawaitu sauma ghadin arba'a raka'atin gitu. Karena tidak faham, hafal itu ternyata salah hafalannya. Ya, saya berniat puasa besok 4 rakaat. Ya, jadi bisa untuk meneguhkan, ya. Jadi
nawaitu shauma ghadin, ya, atau nawaitu shauma Ramadan, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, khusus untuk puasa sunnah diperbolehkan untuk berniat di pagi hari sebelum makan dan minum, ya. Jadi ini pernah nanti kita akan lihat di sunnah-sunnah puasa. Selanjutnya, bolehkah berniat untuk sebulan? Ya, ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama, madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan satu riwayat dari madhab Hanabila, yaitu Imam Ahmad, harus berniat setiap malam. Ya, harus berniat setiap malam. Itu yang pertama. Yang kedua, madhab Malikiyah dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad, ya, bin Hambal, membolehkan untuk satu niat, ya, untuk sebulan, ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, berniat nawaitu shauma Ramadan, ya, saya berniat untuk puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan 1 bulan, ya, 1 bulan. Karena puasa Ramadan itu adalah satu paket ibadah, ya, puasa Ramadan. Tapi jika dia batal di pertengahan, maka ketika dia lanjut nanti harus berulang, ya, harus berniat ulang. Jadi misalnya, ya, misalnya dia berniat di awal Ramadan, dia berniat saya berniat puasa Ramadan 1 bulan. Ternyata di pertengahan dia harus pergi, ya, dia safar atau sakit, maka ketika dia datang, ya, kembali jadi mukim atau dia sembuh untuk melanjutkan puasa Ramadannya, ya, dia harus berniat ulang, ya, berniat untuk puasa lagi. Itu masalah, dan pendapat ini yang dibenarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dan ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Mumti', ya, juz ke-6 halaman 370. Dan ini juga yang dikuatkan oleh pendiri pesantren, ya, Darul Istiqamah, ya, almarhum orang tua kita, bahwa berpuasa, ya, Ramadan boleh niatnya cuma sekali, ya, sekali untuk semuanya, dengan syarat tadi. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita melanjutkan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.